Perkenalkan, nama saya Noval Zaki Argianto dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 24. Di sini saya akan membacakan UH-PPKN Lisan Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 1. Kebinekaan Bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, negara Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa yaitu Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, lagu Indonesia Raya. Nomor 2. Konsep integrasi nasional. Integrasi nasional artinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta dan keselarasan secara nasional. Nomor 3. Faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib sepenanggungan yang diakibatkan oleh sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol dan semboyan negara. 3. Adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Penggunaan bahasa persatuan. Nomor 4. Faktor penghambat integrasi nasional, antara lain kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman, dan adanya ketidakpastian terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Nomor 5. Bela negara. Bela negara artinya hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Pasal 27. Nomor 6. Upaya bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nomor 7. Peran serta warga negara dalam upaya bela negara. 1. Mewaspadai ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijakan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Contoh ancaman. 1. Dari luar negeri. Agresi, spionase, sabotase, aksi teror. 2. Dari dalam negeri. Konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan SARA, gerakan separatis, perusahaan lingkungan. Nomor 8. Tantangan. Hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Contoh, korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan kriminal. 9. Hambatan. Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Contoh, fanatisme yang berlebihan, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, tingkat literasi yang sangat rendah. Nomor 10. Gangguan. Usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tak terarah. Contoh, 1. Paham radikalisme. 2. Konten hoaks. 3. Serangan pada ideologi Pancasila. Nomor 11. Macam-macam ancaman. 1. Ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Contoh, agresi, sabotase, dan spionase. 2. Ancaman non-militer. Ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Contoh, perampokan, pembajakan, penyelundupan, perdagangan narkoba.
Sekian dari saya, terima kasih.